Ada satu YouTuber yang lumayan fenomena, suka menggoda-goda. Seperti contoh, Redmi Note 10 series kemarin launching, dia malah rilis video Poco X3 Pro. Ketika Mi 11 launching kemarin, dia malah rilis video Realme GT. Apa maunya YouTuber ini? Ini adalah YouTuber cupu. Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Mobi. Sebelum kita lanjutkan, video ini disupport oleh Bukalapak. Dan kebetulan Bukalapak mengadakan promo menarik bernama Pilihan Jagoan. Mulai dari voucher menarik sampai 750.000. Ada flash deal juga dan diskon pilihan jagoannya Bukalapak yang sangat menarik sekali. Jangan sampai melewatkan promo menarik ini. Langsung buka aplikasi Bukalapak dan nikmati promonya. Dan jangan lupa subscribe ke channel si merah Bukalapak. Kami taruh link di deskripsi. Oke, so gimana YouTuber cupu? Yo, Mas Mobi, baik-baik aja nih. Lu sendiri gimana? Baik. Ini kita akan sedikit menginterview YouTuber cupu ya. Waduh, jadi YouTuber cupu tuh tinggal di mana sih? Tinggal di Singapura, Mas Mobi. Jauh nih ya. Oh, di Singapura. Tetangga itu cuma selemparan kancut aja sih sebenarnya. Emang sih, udah pengen pulang lama, cuman susah nih lagi pandemi kayak begini kan. Nah, Anda ini lumayan fenomena. Anda kenapa nyolot sih sama Xiaomi Indonesia? Kami ingin tahu. Bukan nyolot sih, karena kan masih YouTuber kecil, jadi ya pengen tahu aja gitu. Tapi benar cara dia. Dengan mereview Xiaomi, pasti view-nya akan lebih banyak dibandingin brand lain. Itu entah kenapa. Tepat sekali. Seperti video kami awal adalah Xiaomi Max 3, Mi Max 3. Dan video kedua adalah Poco F1. Itu lumayan happening tuh dulu tuh. Iya, banyak yang bilang Mi fans tidak akan pernah mengecewakan, Mas Mobi. Betul. Sekarang device yang ada di lo apa aja nih? Waduh, gue udah kayak bener-bener buka lapak HP di sini, Mas Mobi. Di sini gue ada K40 Pro. Terus wow. Di sini ada Mi 11. Nih Mi 11 nih cukup bersejarah nih buat gua juga nih. Karena sama kayak lu, Mi 11 ini bikin di channel gua view-nya lumayan gede, sekitar 400 ribuan loh. Terus habis itu baru-baru ini gua ada Poco X3 Pro. Wow. Dan di sini terakhir ada Redmi Note 10. Dan ini juga lumayan gede nih antusiasnya buat teman-teman Mi fans semua. Wah. Nah, di sini juga lagi happening banget dan belum bisa di pre-order. Baru bisa di pre-order itu tanggal 6 April jam 1 siang. Kalau di Singapura gimana? Kalau nggak salah udah hampir sebulan yang lalu loh. Jadi gue itu upload ini kurang lebih tanggal 9 Maret. Gua dapatnya itu 8 Maret. Berarti udah berapa lama tuh? Oh, benar, udah hampir sebulan, Mas Mobi. Udah hampir sebulan di sana ya? Yoi. Di sini lumayan telat berarti ya. Dan itulah nyolotnya gua, Mas Mobi. Nah, terus gimana nih? Kalau kita lihat dari spek ya, kenapa si YouTuber cupu ini menantang Redmi Note 10 Pro dengan Poco X3 Pro? Kalau kita lihat dari jeroannya, Redmi Note 10 Pro kan 732G ya, sedangkan Poco X3 Pro itu 860. Betul. Tapi sebelumnya Mas Mobi, sebenarnya gua belum sempat nyoba Redmi Note 10 Pro nih, karena ternyata di Singapura itu delay loh keluarnya. Jadi harusnya itu si Note 10 Pro ini bakal keluar itu Maret tanggal 20. Tapi entah kenapa pada deket-deket tanggal itu langsung di delay jadi April tanggal 3 entar nih. Dan setelah gua lihat ternyata dia pengen dikeluarin dulu si Poco X3 Pro. Kayaknya mereka nggak mau keluarin secara barengan. Kayaknya ini taktik marketing juga ya. Gitu. Tapi kalau gua lihat speknya sih emang luar biasa banget ya untuk si Note 10 Pro ini. Jadi Poco X3 Pro itu sebenarnya bedanya hanya di chipset, ya, chipset, layar sama ya, layar sama biasa. Karena memang di Singapura ya, perbedaan harganya itu lebih murah X3 Pro, mendapati chipset yang lebih kenceng. Betul banget. Itu kalau dilihat mungkin bedanya hampir berapa? 700 ribu, 800 ribu? Bener nggak? Iya, betul. Wow, luar biasa sih. Kalau kita ngomongin perbandingan antara kedua HP ini sih
chipset emang beda ya. Terus tapi dari layarnya pun kita bisa lihat itu satu AMOLED, satu IPS. Betul, walaupun sama-sama 120 Hz ya. Yes. Dan yang penting kameranya. Oke, betul sekali. Itu lumayan jauh ya kalau kita lihat ya. Betul sekali. Emang dari dulu namanya Poco itu spek kamera itu tuh biasa-biasa aja, tapi chipsetnya yang mendorong. Lebih buat ngegame nggak sih, Mas Mobi? Betul sekali. Oke. Sebenarnya Redmi Note 10 Pro di Singapura tuh berapa harganya? Di sini kalau dirupiahin ya kurang lebih 3,9 deh. Hampir ke 4 juta dia, Mas Mobi. Wah, kita lumayan beruntung karena di sini kita itu 664. Itu cuma 3,5 juta, tapi itu harga perkenalan online. Harga aslinya SRP-nya 3,6. Lebih murah tetap. Oh ya, tentu. Itu 6? Itu 664 ya. Oh, oke. Kalau 6128? Oh, di Singapura nggak ada. Singapura nggak ada 664. Nah, kalau yang 8128 di sini harganya 3,9. Harga perkenalan. Wow, itu udah beda jauh banget ya, 400 ribuan itu kalau kita lihat di harga Singapura sini. Tapi SRP-nya 4 juta ya, beda 300 ribu lah. Betul. Karena sesuai dengan pengalaman gua dari HP-HP Xiaomi sebelumnya, emang paling nggak bisa beda sekitar 200-100 ribu gitu loh. Dan terkadang emang spek dari yang di Indonesia itu mereka bisa kasih lebih baik nih. Justru yang orang pada ini ya, kalau yang gue dengar dari subscriber, mereka pada menyayangkan Redmi Note 10 yang 10 doang. Dia nggak keluar yang, dia cuma keluar yang 664, nggak ada yang 128. Oke, Redmi Note 10 gimana di sana? Kalau Redmi Note 10 Oke. Kalau Redmi Note 10 di sini tuh dia cuma ada 2 varian, Mas Mobi. Jadi dia ada 464. Kan dapat 2 varian. Oh ya? Di sini cuma 464. Oh, karena di sini ada 1 varian lagi, dia 6128. Dia seharga 2,9 juta. Wah, sayang banget dong ya teman-teman yang di Indonesia nggak dapat nih yang variannya. Storage-nya lebih gede nih. Sama RAM-nya juga. Tapi berapa harganya? 464 berapa di sana? 464 itu 2,47 juta kalau kira-kira dirupiahin. Wah, nggak beda jauh sama di sini, tumben. Berapa tuh? Di sini harga perkenalan tuh 2,4. Dan SRP-nya 2,5. Tapi gue serius deh, ini maksudnya harga perkenalan itu maksudnya gimana sih, Mas Mobi? Jadi kenalin aja nih loh harga perkenalan, habis itu nih harga aslinya. Nggak gitu juga sih. Nah, lantas nih, apakah Xiaomi Indonesia bakal rilis Poco X3 Pro juga? Ini nih. Menurut gua biasanya pasti keluar, Mas Mobi. Dia ngikutin, nggak tahu ya, ilmu sotoy gue biasanya ngikutin yang di Singapura sih pasti. Alurnya sih udah tercium ke sana ya. Dan biasanya bakal keluar mungkin 2 minggu atau sebulan setelahnya, setelah global launching keluar di Indonesia baru. Gue jadi bertanya-tanya, kenapa ya sebenarnya Xiaomi di Indonesia kan mesti dirakit dulu kali. Jadi butuh waktu untuk merakitnya dan bisa pasarin di Indonesia. Menurut lu gimana? Sebentar, di Singapura itu rakitan mana ya? Kalau beli original Singapura? Di Singapura itu rakitan Cina sebenarnya, made in China. Oh, oke. Oh, kita harus bangga dong sebenarnya ya. Betul. Buatan Indonesia kita dan itu ngerakit sendiri loh. Nah, iya, makanya Hebat itu asumsi gue itu mungkin gara-gara yang bikin lebih lama untuk launching di Indonesia kali ya. Iya. Bisa jadi. Dan mungkin itu juga yang ngebuat harganya lebih murah dibanding Singapura. Oke. Tapi ya beda negara juga sih. Oke, terus gimana? Poco X3 itu gimana menurut Anda? Ya, sebelumnya Anda bisa lihat juga di YouTube si YouTuber Cupu. Oh iya, udah subscribe belum YouTuber Cupu? Subscribe dulu dong YouTuber Cupu. Yoi, jangan lupa subscribe. Kami taruh linknya di deskripsi ya. Thank you, Mas Mobi. Nah, jadi kalau Poco X3 Pro ini lumayan menarik ya. Karena kalau kita lihat dari sisi chipset itu dia terjadi peningkatan yang cukup baik ya. Jadi dia dari Snapdragon yang mana dia itu 732G, yang mana dia fabrikannya 8 nanometer ke 7 nanometer di Snapdragon 860. Habis itu kalau gue lihat ya, bedanya itu ada di perlindungan kaca depan, yaitu yang satu Gorilla Glass 6 dan yang versi sebelumnya itu Gorilla Glass 5. Dan yang kecil-kecilnya kayak misalnya UFS 2.1 jadi ke UFS 3.1 dan cuman yang sayangnya di sini Mas Mobi, di sini gue lihat kalau kameranya mungkin secara megapiksel lumayan downgrade nih. Aduh, agak disayangin ya. Kenapa gitu ya? Padahal ini ada embel-embel Pro ya.
Tapi kan Poco X3 ada NFC. Berarti ini nggak ada NFC-nya dong? Jangan salah Mas Mobi, tetap ada kok. Cuman udah nggak ada embel-embel, tetap ada dia. Mustinya namanya Poco X3 Pro NFC. Betul, emang agak lucu juga deh. Nah, nggak jauh lagi, mereka merilis Mi 11 Lite. Bingung nggak sih, Pak nih? Waduh. Ini tuh bener-bener digempur. Mereka menggempur pasar. Mi 11 Lite menggunakan Snapdragon 732G, yang which is sama dengan Redmi Note 10 Pro. Dan di Mi 11 Lite yang menariknya adalah dia menggunakan AMOLED dengan warna 10 bit. Sama seperti di abangnya Mi 11 menggunakan 10 bit. Mas Mobi, tapi kalau dilihat ya baterainya itu dia cuma 4250 mAh. Kalau dibanding sama misalnya Redmi Note 10 Pro dia 5000-an loh. Gila, jauh itu juga. lumayan di bawah itu. Dan kameranya masih bagusan di Redmi Note 10 Pro, yang which is Mi 11 Lite itu menggunakan 64 megapiksel. Setuju. Dan satu lagi, refresh rate. Wah, iya, sayang ya 90 Hz nya. Iya, refresh rate ternyata tidak seperti abangnya. Tapi ada yang menarik di Mi 11 Lite. Harganya lebih mahal. Lebih mahal. Wah, 4,6 juta loh. Kalau dibanding sama yang Redmi Note 10 Pro dia cuma 4,3. Wow, beda 300.000. Dapat 108 megapiksel lagi. Menarik nih. Kalau tahun lalu itu Xiaomi merilis Mi, bukan Redmi ya, Mi Note 10 Pro menggunakan 108 megapiksel juga. Sehingga sekarang jadi bingung antara Redmi Note 10 Pro sama Mi Note 10 Pro. Bedanya nggak ada Redmi doang, nggak ada Rednya malah. Basi banget. Nah, Xiaomi nih di Indonesia baru rilis ini, di China sana rilis yang 11 Pro dan 11 Ultra. Bener-bener Xiaomi ini menggempur banget ya. Waduh, itu bikin pusing tuh. Tapi jujur emang keren banget sih, apalagi untuk Mi 11 Ultra-nya itu monster banget nggak sih Mas Mobi? Kamera bamenya segede gaban. Tapi menarik sih tuh Mi 11 Ultra. Kami penasaran mencobanya. Lucunya di Mi 11 Pro dan Mi 11 Ultra dia menggunakan sensor wide yang sama, 50 megapiksel, yang which is lebih kecil dibandingin ini. Tapi sensor size-nya lebih besar di Mi 11 Pro dan Mi 11 Ultra. Dan gimana YouTuber cupu? Apakah Anda akan mereview itu? Anda pasti duluan terus deh nih. Maksudnya gimana Mas Mobi? Aduh, gua nggak dengar nih. Tunggu aja nih, pasti dia udah tiba-tiba udah ada reviewnya di YouTube. Jujur gue tertarik sih, emang ini HP nggak boleh dilewatin. Jadi emang kemungkinan besar gue bakal sikat ini si Mi 11 Ultra. Nah, ada yang akan menggempur lagi nih. Apa coba? Poco F3. Nggak habis-habis ya Mas Mobi. Pusing nggak sih lo sebenarnya? Jadi sebenarnya Poco F3 itu adalah rebrand dari si China versionnya, yaitu Redmi K40. Yang Anda sudah review ya? Kebetulan udah sih Mas Mobi. Dan sekalian sebenarnya dia punya saudara kembar, yaitu K40 dan K40 Pro. Yes. Yang mana entah rumor-rumornya itu untuk Poco, sekarang kan baru launching Poco F3, yang mana itu adalah Redmi K40. Dan feeling gua sih K40 Pro-nya bakal di rebrand juga jadi Poco F3 Pro. Ini sih menurut asumsi gua aja, dan kemungkinan bakal keluar sih. Udah pasti sih itu. Seri K-nya Redmi itu udah pasti menjadi cikal bakal Poco F series. Nah, Anda kan sudah mencoba ya antara dua itu, K40 dan K40 Pro, atau Poco F3 dan Poco F3 Pro. Betul. Nah, menurut Anda bagaimana? Sebenarnya hampir sama sih, dan secara garis besar ada dua nih yang gue lihat, yaitu pertama di chipsetnya, dimana untuk yang varian Pro-nya itu dia punya Snapdragon terbaru nih 888 dengan pabrikan 5 nanometer. Sedangkan untuk yang K40 biasa dia itu 870 loh dengan 7 nanometer. Dan satu lagi Mas Mobi, untuk kameranya itu juga yang satu 48 megapiksel untuk yang varian K40 biasa, yang Pro-nya itu 64 megapiksel. Itu sih yang gue lihat perbedaannya. Wah,
Gila ya. Dan belum lagi dari Realme nih. Wow. Realme GT. Aduh, gempur habis-habisan. Si kuning yang sangat menarik ini ya Mas Mobi. Pokoknya kita harus prepare apapun, jangan sampai salah langkah membeli. Tapi ya, ada baiknya untuk membeli lebih awal. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Chipset shortage. Menarik. Dimana semua orang ini di rumah butuh device, akhirnya semua orang upgrade handphone. Anak yang tadi ya belum ada handphone dibeliin handphone, jadinya chipsetnya produksinya tidak tercapai. Dan yang gue dengar katanya itu bakal berlangsung sampai sekitar 1-2 tahun ke depan loh untuk memulihkan pasokan yang ada. Wow, cukup lama juga ya. Iya, dan itu akan berdampak ke kita di harga mungkin. Seperti contohnya di VGA Card ya. VGA Card kan sekarang harganya gila-gilaan. Dan itu mereka pada bilang itu karena cryptocurrency. Sebenarnya tidak semena-mena hanya itu saja. Balik lagi ke kita yang ada di rumah. Penjualan VGA Card itu naik drastis semenjak pandemi. Bukan karena cryptocurrency. Wah, itu gue baru tahu tuh. Nah, jadi gimana tuh Mas Mobi? Banyak banget kan. Aduh, pusing gua. Ini Redmi, belum lagi Realme, ntar Oppo. Maksudnya gimana sih sekarang mereka semua membanjiri pasar? Apakah ntar artinya konsumen sebenarnya diuntungkan, tapi di satu sisi juga dipusingkan dengan banyaknya varian? Iya betul. Gimana betul? Tapi ya dari semua itu ujung-ujungnya yang untung adalah kita para reviewer. Selamat datang di peluncuran produk Xiaomi.